LPP TV. Kalau wilayah regionalnya adalah Jawa Tengah, dia harus mendaftarkan fidusianya di Jawa Tengah. Tidak pakai asuransi, debitur itu sudah tidak bisa menagih. Tidak bisa tanggung jawab hukum dilimpahkan karena ada kematian, tidak bisa. Kecuali waris. Oke, pemirsa, seperti kita ketahui bahwa sering terjadi para debitur orang-orang yang masyarakat warga yang mengambil motor atau istilahnya hutang kredit motor atau mobil kepada sebuah leasing, tapi setelah terlambat angsuran hanya 10 hari seminggu kemudian dicabut seenaknya sendiri oleh leasing tersebut. Nah, kita minta tanggapan komentar dari seorang pakar hukum, yaitu Bapak Richard Simbolon SHMH dari Tegal, ya Pak? Dari Tegal. Oke. Oh iya Pak Richard, Siap. kalau misalnya terjadi hal-hal semacam itu, padahal hanya terlambat 1 minggu, tiba-tiba di tengah jalan ditarik oleh leasing, itu dari segi hukumnya gimana Pak Richard? Coba tolong dijelaskan saja. Baik. Ya memang banyak terjadi fenomena seperti itu. Iya. Ketika seorang debitur yang dalam masa kredit telat 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu kita harus melihat dari aspek hukumnya. Ya. Pertama, ada beberapa aspek hukum, misalnya pasti terjadi perikatan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur. Di situ sudah tertuang semua klausul-klausul dan perjanjian-perjanjian serta batasan-batasan yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan. Nah, yang pertama kita harus lihat dari perspektif hukum perjanjiannya dulu. Oh gitu. Nah, dalam hukum perjanjian ini pasti dalam perjanjian itu pasti ditentukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Memberikan sesuatu itu nanti dicantumkan dalam klausul, berbuat sesuatu juga dicantumkan dalam klausul, terus tidak berbuat sesuatu pasti juga dicantumkan dalam klausul. Nah, atas niat batin itu dalam perjanjian, ketika itu dilanggar disebut wan prestasi. Masuk pada sebuah fenomena misalnya yang sering terjadi di masyarakat, misalnya debitur suatu leasing kita anggap lalai untuk tidak mengangsur. Nah, itu bisa kita lihat apakah sudah dilakukan oleh kreditur gugatan wan prestasi. Artinya tidak serta-merta baru 1 minggu belum ada duit misalnya belum terus langsung ditarik, tidak semerta-merta seperti itu. Harus ada peringatan dulu gitu ya. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 2019 kalau nggak salah, sertifikat fidusia itu punya hak eksekusional. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 kalau nggak salah 2019, itu hak eksekusional pada sertifikat fidusia itu sudah tidak ada. Oh gitu. Makanya disyaratkan bahwa seorang kreditur ketika mau mengeksekusi diwajibkan memenuhi syarat. Yang pertama harus memberikan surat peringatan minimal 2 kali. Kedua, karena ada kaitan dengan perjanjian kredit, debitur harus digugat di pengadilan setempat itu supaya menimbulkan atau membuktikan bahwa debitur itu wan prestasi. Nah, dari 2 syarat itu barulah kreditur bisa melakukan eksekusional gitu. kepada objek Harus fidusia. memenuhi syarat itu dulu. Harus memenuhi syarat itu. Nah, yang kita lihat dalam fenomena sering muncul beberapa kasus
ketika debitur itu ditarik, kreditur mempunyai sebuah dokumen, misalnya berita acara serah terima, yang seakan-akan tanda kutip debitur itu menyerahkan secara sukarela. Sedangkan debitur merasa ada mungkin pertama ada intimidasi, kedua adanya serangkaian kebohongan, yang ketiga mungkin adanya kekhilafan dari debitur. Oke, begini Pak Richard, kalau misalnya terjadi Mhm. korban apa istilahnya kreditur semacam itu ditarik di tengah jalan atau hanya terlambat 1 minggu 2 minggu kemudian unitnya sudah ditarik tanpa surat apapun, langkah-langkah yang harus dilakukan apa coba? Oke, yang pertama debitur itu kalau sudah terlanjur menandatangani BAST, berita acara serah terima, karena ada 3 hal tadi, karena adanya tekanan, intimidasi, adanya serangkaian kebohongan, atau adanya kekhilafan. Karena takut ya akhirnya mau tanda tangan ya. Oke, atau ada serangkaian kebohongan, misalnya dijanjikan untuk restruktur, dijanjikan untuk bisa membayar nanti pelunasan dan lain sebagainya itu. Atau yang ketiga itu karena adanya kekhilafan, tidak membaca dengan terang benderang, atau produk produk berita acaranya itu tulisan klausulnya multitafsir dan tidak dipahami orang umum sehingga itu hilang, itu debitur bisa melakukan gugatan pembatalan atas BAST Lewat pengadilan itu. lewat pengadilan setempat. Jadi ketika dibatalkan itu berarti perbuatan kreditur yang menguasai, berarti kan unit sudah dikuasai. Iya, ditarik. Nah, yang menguasai objek fidusia itu dapat diduga bertentangan dengan hukum. Baru kita lihat bertentangan dengan hukumnya, hukum pidana atau hukum perdata. Untuk peringatan pertama kedua itu setelah berapa bulan nggak setoran misalnya nggak nganggur? Kalau kita lihat beberapa risalah pada peraturan OJK misalnya begitu. Kalau sependek yang saya baca, OJK itu sudah menentukan ketentuan persyaratannya bahwa yang disebut kredit macet itu ketika debitur tidak mengangsur selama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Kalau dilihat OJK-nya segitu, saya lupa aturannya nomor berapa, tapi bisa dilihat itu. Nah, konteks fenomenanya yang terjadi biasanya debitur ini karena tidak mengetahui banyak hal tentang hukum, tentang mekanisme hukum dan lain sebagainya, debitur itu banyak yang dijanjikan. Nah, sehingga terjadi kekhilafan sehingga menandatangani BASTK. Nah, kebanyakan dalam lapangan yang saya pernah tangani sendiri, kebanyakan kecenderungannya itu adalah ketika sudah tangan BAST, berita acara serah terima unit, yang seakan-akan debitur menyerahkan, itu padahal kreditur itu meminjam, seakan-akan meminjam kunci, meminjam STNK untuk misalnya ngecek nomor rangka, nomor mesin. Jadi buat debitur dimanapun berada di Indonesia, debitur punya hak untuk setidak-tidaknya ketika disodorkan sebuah dokumen, debitur bisa mempertanyakan ini dokumen apa, nanti dampak hukumnya apa bagi saya, kan begitu. Kalau misalnya Pak Richard, unit sudah ditarik, karena ketidaktahuan akhirnya BST sudah ditandatangani. Ya. Kira-kira saran-sarannya apakah mungkin masih bisa lewat mediasi atau langsung ke pengadilan gitu? Kalau Gugatan. Sudah terjadi dispute, sengketa, permasalahan itu pasti harusnya idealnya itu harus diselesaikan lewat pengadilan. Gitu ya. Dengan tujuan apakah BAST ini memenuhi syarat sesuai dengan hukum atau tidak. Sedangkan ada peristiwa misalnya tadi yang tiga, adanya tekanan, adanya terus tipu muslihat, ketidaktahuan atau kekhilafan debitur
ketika menandatangani PHST ini. Iya, iya. Kurang lebih begitu. Ya kalau terjadi kayak gitu saran-saran dari panjenengan seorang ahli hukum kira-kira gimana? Nah, Sarannya, kalau kita ya. lihat saran utamanya adalah melakukan gugatan. Oh gitu ya. Yang inti dari gugatannya adalah membatalkan PHST itu. Oh, gitu. Kita acara serat PST-nya terima dulu yang dibatalkan. ini. Ya, Iya, iya. nanti baru ketika itu semua pihak harus menghargai putusan pengadilan. Iya, iya. Entah misalnya putusannya pihak finance leasing itu mengembalikan atau dibuatlah perjanjian baru antara debitur dengan kreditur, ya, itu nanti mungkin tergantung putusannya seperti apa. Oke, sementara gitu Pak Richard, Siap. terima kasih sekali Terima ini kasih. untuk edukasi bagi masyarakat karena Baik. banyak masyarakat yang tidak tahu soalnya. LPP TV